Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Untuk pertemuan kali ini di kelas 10 Sekolah Menengah Kejuruan, kita akan mempelajari tentang materi bab 2, yaitu kajian Quran Surah At-Taubah ayat 105 dan hadis tentang urgensi memiliki etos kerja. Apa itu etos kerja? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos kerja merupakan ciri khas seseorang dalam melaksanakan pekerjaan yang dimana pekerjaan itu bukan hanya diniatkan untuk duniawi saja, tetapi untuk meraih ridhonya Allah di akhirat kelak dengan pekerjaan tersebut. Peta konsepnya di sini, yang poin utama adalah kajian Quran Surah At-Taubah dan hadis tentang etos kerja. Ketika kita sudah memahami kajian Quran dan hadisnya, maka diharapkan peserta didik bisa membiasakan diri memiliki etos kerja atau semangat dalam bekerja. Quran Surah At-Taubah meliputi bacaan dan terjemahnya, meliputi hukum tajwid, meliputi penjelasan ayat, meliputi isi dan kandungan ayat. Yang paling utama adalah perilaku siswa mencerminkan ayat ataupun Quran Surah At-Taubah yang membahas tentang etos kerja. Quran Surah At-Taubah ayat 105. Kita akan baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalukum wa rasul wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada zat Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia akan memberitahukan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Selanjutnya, hukum tajwid pada Quran Surah At-Taubah ayat 105. Di sini ada beberapa hukum tajwid sesuai dengan warna yang ada di bacaan Arab bacaan tersebut. Idhar syafawi yaitu dalam kalimat amalakum wa rasuluh. Dalam jalalah tabkhim itu terdapat dalam kalimat fasayarallah. Kemudian ikhfa syafawi mim mati bertemu ba dalam kalimat fayunabbiukum bima kuntum. Mad sukun di akhir ayat ta'malun. Mad tabi'i wa qul i'malu wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil wasyahadati bima. Alif lam qamariyah yaitu dalam kalimat ila alimil ghaib wal mu'minun. Alif lam syamsiyah dalam kalimat wasyahadah. Dan terakhir ikhfa yaitu dalam kalimat fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Berikutnya penjelasan Quran Surah Taubah menurut tafsir ringkas dari Kemenag. Katakanlah kepada mereka dan bertobat, bekerjalah kamu dengan berbagai pekerjaan yang mendatangkan manfaat, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, yakni memberi penghargaan atas pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin juga akan menyaksikan dan menilai pekerjaanmu.
dan kamu akan dikembalikan, yakni meninggal dunia dan pada hari kebangkitan semua makhluk akan kembali kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu beritakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan di dunia, baik yang kamu tampakkan atau yang kamu sembunyikan. Berikutnya, penjelasan Quran Surah At-Taubah menurut Imam Bukhari mengatakan bahwa Siti Aisyah pernah berkata bahwa apabila kamu merasa kagum dengan kebaikan amal seseorang muslim, maka ucapkanlah, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Selanjutnya, penjelasan Quran Surah At-Taubah itu mencakup 3 poin. Pertama, kaum muslimin yang ingin bertaubat diperintahkan untuk membersihkan diri dari dosa dan beramal soleh seperti sedekah dan zakat. Yang kedua, setiap amalan yang diperbuat manusia akan disaksikan oleh Allah, Rasul, serta orang mukmin dan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Yang ketiga, peringatan keras terhadap orang-orang yang menyalahi perintah Allah bahwa aib mereka kelak akan diperlihatkan. Isi kandungan Quran Surah Taubah ini ada 6 poin. Yang pertama, perintah bersedekah, berzakat, dan beramal soleh sebanyak mungkin bagi siapapun yang ingin bertaubat. Dua, penegasan bahwa setiap amal pun akan dilihat oleh Allah dan diberi balasan yang kecil apapun. Yang ketiga, penegasan bahwa manusia akan dikembalikan ke alam akhirat. Empat, perintah untuk melakukan segala aktivitas semaksimal mungkin. Kelima, peringatan bagi siapapun yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, penegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan yang berlipat ganda. Selanjutnya, perilaku cerminan ayat ataupun Quran surah At-Taubah 105. Yang pertama, kita diharuskan mengerjakan setiap perintah Allah. Yang kedua, menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, meyakini Allah Maha mengetahui yang tersembunyi dan yang terang-terangan. Yang keempat, menumbuhkan motivasi, berbuat baik dan bekerja keras. Selanjutnya, hadis tentang etos kerja. Di sini ada hadis terjemahnya, isi kandungan hadis, perilaku cerminan hadis. Hadis tentang etos kerja. An Abi Ubaid Maula Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ay yaktuba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun lahu min ay yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu rawahul Bukhari. Dari Abu Ubaid Maula Abdurrahman bin Auf bahwa bahwa mendengar Abu Hurairah berkata, sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar di atas punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian isi kandungan hadis tentang etos kerja yang tadi kita baca, yaitu ada 4 poin. Pertama, penegasan bahwa meminta-minta adalah pekerjaan yang hina. Yang kedua, penegasan bahwa Allah tidak akan memberikan pekerjaan yang hina kecuali pekerjaan yang dilarang oleh Allah. Perintah yang ketiga, perintah untuk bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah. Yang keempat, mengambil kayu bakar dari hutan untuk dijual merupakan perbuatan ataupun pekerjaan yang mulia. Perilaku cermin hadis tentang etos kerja. Pertama, menjaga diri agar kita tidak mempunyai sifat meminta-minta atau tidak meminta-minta kepada orang lain. Yang kedua, menjalani dan menghargai profesi apapun yang halal dan bermanfaat. Yang ketiga, bersemangat dalam bekerja atau belajar. Membiasakan diri memiliki etos kerja ataupun prinsip etos kerja secara umum. Yang keduanya, prinsip etos kerja menurut Imam Baihaqi, manfaat bekerja keras. Yang berikutnya, cara membiasakan etos kerja. Prinsip etos kerja secara umum, melakukan seluruh aktivitas karena Allah sebagai rasa syukur atau lillahi ta'ala. Yang kedua, menetapkan sasaran pada pencapaian kerja di dunia dan akhirat atau orientasi akhirat. Tiga, memiliki realitas serta kekuatan fisik dan mental ataupun karakter al-qawi. Yang keempat, memiliki integritas jujur, dapat dipercaya atau berkarakter al-amin.
Yang berikutnya, pantang menyerah, terus mencoba sampai berhasil atau bekerja keras. Terakhir, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta terencana dalam bekerja atau disebut dengan kerja cerdas. Prinsip etos kerja menurut Imam Baihaqi yaitu bekerja yang halal baik dari segi jenis maupun praktiknya, bekerja untuk menjaga diri agar tidak menjadi beban orang lain. Yang ketiga, bekerja menafkahi keluarga, hukumnya fardu ain, tidak dapat diwakilkan. Yang keempat, bekerja untuk meringankan hidup sesama muslim atau solidaritas. Selanjutnya, manfaat bekerja keras. Pertama, bisa menjaga kehormatan diri. Yang kedua, sarana memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, sarana beribadah kepada Allah. Yang keempat, memperkuat karakter. Mungkin itu materi yang bisa Bapak berikan, mudah-mudahan dengan mengetahui materi tentang etos kerja atau semangat dalam bekerja, kita dalam bekerja bukan hanya berniatkan mencukupi kehidupan dunia, mudah-mudahan pekerjaan kita menjadi wasilah kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.